Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Memida dalam pembelajaran matematika SMP kelas 7. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang bagaimana cara mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram garis, dan diagram batang. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Jadi, tonton terus ya video ini sampai selesai supaya kalian dapat memahami bagaimana caranya mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Di sini, data akan digambarkan dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring. Nah, juring-juring ini dapat dinyatakan dalam bentuk persen atau derajat. Besarnya persentase dan derajat dipengaruhi oleh besar nilai atau frekuensi data, sehingga setiap juring akan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nah, jika juring dinyatakan dalam persen, maka untuk satu lingkaran penuh, total persentasenya adalah 100%. Sementara itu, jika juring dinyatakan dalam derajat, maka untuk satu lingkaran penuh, total sudutnya adalah 360 derajat. Nah, untuk membuat diagram lingkaran, kita harus menentukan besar persentase atau sudut setiap kategori datanya terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan salah satu rumus berikut ini. Nah, berikut adalah rumus-rumus diagram lingkaran. Yang pertama, rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Nah, besar sudut sama dengan frekuensi per jumlah data dikali 360 derajat. Untuk rumus yang kedua adalah rumus diagram lingkaran dalam bentuk persen. Rumusnya yaitu besar persentase sama dengan frekuensi per jumlah data dikali 100%. Nah, setelah setiap kategori data sudah diubah ke bentuk persen atau derajat, kamu bisa langsung membuat lingkaran dan membaginya sesuai dengan besarnya masing-masing. Gunakan busur derajat agar pembagiannya bisa lebih tepat ya. Nah, kalau data tinggi badan siswa kelas 7A kita sajikan dalam bentuk diagram lingkaran, itu hasilnya akan seperti ini. Masih ingat kan pertemuan sebelumnya kita telah menyajikan dan mengolah data tinggi badan dari siswa kelas 7A? Nah, dari data itu sekarang kita akan menyajikannya dalam bentuk diagram lingkaran. Jadi bisa kalian perhatikan pada layar kalian diagram lingkaran tinggi badan siswa kelas 7A dalam bentuk derajat itu. Pertama kita tentukan dulu berapa besar sudut tinggi dari 135 cm. Jadi itu sama dengan frekuensi tinggi 135 cm per jumlah data lalu dikali dengan 360 derajat. Sama dengan 5 dikali 30 dikali 360 derajat. Sama dengan 60 derajat. Untuk besar sudut tinggi 136 cm sama dengan frekuensi tinggi 136 cm per jumlah data dikali 360 derajat sama dengan 6 per 30 dikali 360 derajat sama dengan 72 derajat.
Untuk besar sudut tinggi 137 cm, frekuensi tinggi 137 cm per jumlah data dikali dengan 360 derajat sama dengan 10 per 30 dikali 360 derajat sama dengan 120 derajat. Untuk besar sudut tinggi 138 cm sama dengan frekuensi tinggi 138 cm per jumlah data dikali 360 derajat sama dengan 5 per 30 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Yang terakhir, besar sudut tinggi 139 cm. Frekuensi tinggi 139 cm per jumlah data dikali dengan 360 derajat sama dengan 4 per 30 dikali 360 derajat sama dengan 48 derajat. Nah, sekarang derajatnya kita sudah dapatkan semua. Sisa kita buatkan lingkarannya. Nah, yang 135 derajat, 135 cm itu 60 derajat. 136 cm 72 derajat. 137 cm itu besar sudutnya 120 derajat. Untuk 138 cm besar sudutnya 60 derajat. Dan untuk 139 cm besar sudutnya adalah 48 derajat. Nah, secara keseluruhan dari lingkaran ini adalah 360 derajat. Ingat, untuk lebih baiknya kalian menggunakan busur untuk menggambar setiap sudut-sudutnya. Selanjutnya, jika diagram lingkaran tinggi badan siswa kelas 7A dan disajikan dalam bentuk persen, maka besar persen tinggi 135 cm itu sama dengan frekuensi tinggi 135 cm per jumlah data dikali dengan 100% sama dengan 5 per 30 dikali 100% sama dengan 16,7%. Untuk besar persen tinggi 136 cm, frekuensi tinggi 136 cm per jumlah data dikali dengan 100% sama dengan 6 per 30 dikali 100% sama dengan 20%. Untuk besar persen tinggi 137 cm, frekuensi tinggi 137 cm per jumlah data dikali dengan 100% sama dengan 10 per 30 dikali dengan 100%. Sama dengan 33,3%. Untuk besar persen tinggi 138 cm, frekuensi tinggi 138 cm per jumlah data dikali dengan 100% sama dengan 5 per 30 dikali 100% sama dengan 16,7%. Nah, untuk besar persen tinggi 139 cm itu sama dengan frekuensi tinggi 139 cm per jumlah data dikali dengan 100% sama dengan 4 per 30 dikali dengan 100% sama dengan 13,3%. Nah, jadi kita sudah mendapatkan besar persen pada setiap tingginya. Jadi, sisa kita buat lingkarannya. Jadi, 135 cm itu 16,7%. Begitupun dengan tinggi badan yang lainnya. Jadi, secara keseluruhan lingkaran ini akan bernilai 100%. Jadi, itulah tadi cara menentukan diagram lingkaran dalam bentuk persen.
Nah, sampai sini dulu materi kita pada hari ini. Ini adalah materi terakhir dari semester genap kita. Maka dari itu, Mem ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua karena telah mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Mem ucapkan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Semoga apa yang Mem sampaikan selama ini bermanfaat bagi kalian. Lebih dan kurangnya sekali lagi mohon dimaafkan. Terima kasih sudah bergabung dalam pembelajaran matematika Memida. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya jika kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk belajar kembali bersama Memida. Memakhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.